Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang senantiasa mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memilih di antara hamba-hambanya mereka yang disebut sebagai kekasih-kekasihnya, yaitu para wali Allah yang kehadirannya di muka bumi ini, laksana bintang-bintang yang menerangi kegelapan malam bagi umat manusia. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, mari kita menyelami lebih dalam tentang hakikat kedekatan spiritual seorang hamba dengan Sang Pencipta yang Maha Agung. Menjadi seorang wali Allah bukanlah sebuah gelar yang didapat melalui pendidikan formal atau pengakuan dari sesama manusia, melainkan sebuah anugerah rahasia yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati yang telah bersih dari segala kotoran duniawi dan hanya menyisakan kerinduan kepada Sang Halik. Kedekatan spiritual ini bermula dari sebuah konsistensi dalam mencintai Allah di atas segalanya, di mana setiap helaan napas dan detak jantung seorang wali hanya digunakan untuk berzikir dan mengingat kebesarannya tanpa putus. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah melampaui batas ego diri sendiri, sehingga segala keinginan pribadinya telah lebur ke dalam kehendak Allah, menjadikan mereka sebagai cerminan dari akhlak mulia dan ketenangan yang hakiki. Sahabat sekalian, kehadiran seorang wali Allah di suatu pemukiman bukanlah suatu kebetulan semata, melainkan bagian dari skenario agung Allah untuk menjaga wilayah tersebut. Getaran spiritual yang muncul dari sujud-sujud panjang mereka di tengah malam mampu menembus langit dan mengundang turunnya rahmat yang luas, sehingga lingkungan di sekitar mereka secara tidak sadar ikut merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pancaran nur ilahi yang keluar dari dalam diri seorang kekasih Allah ini bekerja laksana sebuah perisai gaib yang membentengi sebuah desa atau kota dari murkanya. Hal ini terjadi karena di tempat tersebut ada lidah yang tak pernah berhenti memuji Allah, dan ada hati yang selalu tersambung dengan arsinya, sehingga Allah merasa malu untuk menurunkan azab selama kekasihnya masih berada dan sujud di tanah tersebut. Proses seorang hamba mencapai derajat ini bukanlah perkara mudah, melainkan melalui jalan panjang berupa riadah atau latihan jiwa yang sangat disiplin dalam menjauhi larangan Allah. Mereka menjaga setiap suapan makanan yang masuk ke mulutnya agar tetap halal, menjaga setiap pandangan matanya agar tetap terjaga, dan menjaga setiap lintasan hatinya agar tidak ada satupun berhala dunia yang bertahta di sana selain nama Allah yang Maha Esa. Kehadiran wali Allah ini seringkali tersembunyi di balik kesederhanaan. Mereka bisa saja tetangga kita yang pendiam, atau seorang fakir yang selalu tersenyum meski dalam kesulitan. Namun, secara spiritual, kedudukan mereka di sisi Allah sangatlah tinggi, hingga setiap doa yang mereka panjatkan seolah-olah tanpa penghalang sama sekali, langsung menembus pintu langit dan dikabulkan oleh Allah dengan segera. Ketahuilah bahwa keberadaan mereka di tengah kita adalah jaminan keamanan spiritual bagi orang-orang awam yang mungkin masih banyak berbuat hilaf dan dosa. Melalui keberkahan doa dan ibadah rahasia yang mereka lakukan, Allah seringkali masih memberikan rezeki dan kesehatan kepada orang-orang di sekitarnya, meskipun penduduk wilayah tersebut mungkin seringkali lupa untuk bersyukur kepada Sang Pemberi nikmat. Pancaran energi positif yang dibawa oleh wali Allah ini meresap ke dalam tanah, air, dan udara di wilayah yang mereka diami, sehingga tak jarang kita merasakan ketenangan luar biasa saat memasuki wilayah tersebut. Ini adalah bukti bahwa hubungan spiritual yang kuat antara seorang manusia dengan Allah tidak hanya bermanfaat bagi individu itu sendiri, melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam dimanapun mereka menginjakan kaki. Setiap tutur kata yang keluar dari mulut mereka mengandung hikmah yang mampu melunakkan hati yang keras, karena kata-kata itu keluar dari hati yang telah disinari oleh cahaya ketaatan kepada Allah. Mereka tidak membutuhkan pujian dari manusia karena bagi mereka, cukup Allah sebagai saksi atas segala amal ibadah dan kecintaan mereka yang mendalam kepada jalan kebenaran yang lurus. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk selalu memuliakan orang-orang syali yang ada di sekitar kita, karena kita tidak pernah tahu siapa di antara mereka yang merupakan wali Allah yang sedang menyamar. Dengan mencintai dan menghormati para kekasih Allah, kita berharap mendapatkan percikan keberkahan spiritual yang mereka miliki sehingga hati kita pun ikut tergerak untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ulasan mengenai kedekatan spiritual para wali ini meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kita lebih peka terhadap tanda-tanda kebesarannya di sekitar kita. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin menyapa para sahabat sekalian. Dari kota mana sajakah kalian menyimak narasi yang penuh barokah ini? Silakan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita merenungi bagaimana kehadiran seorang kekasih Allah mampu mengubah suasana batin sebuah lingkungan menjadi penuh kedamaian. Ketika seorang hamba telah mencapai derajat kewalian,
maka setiap gerak-gerik dan nafasnya seolah memancarkan frekuensi ketenangan yang meresap ke dalam sanubari orang-orang di sekelilingnya. Hal ini terjadi karena hati sang wali telah dipenuhi oleh rasa takut dan cinta hanya kepada Allah semata, sehingga tidak ada lagi ruang bagi kegelisahan duniawi yang seringkali menghantui manusia pada umumnya. Suasana tenang yang kita rasakan di pemukiman tersebut bukanlah ketenangan yang hampa, melainkan ketenangan yang berisi wibawa dan keberkahan dari Allah. Penduduk yang tinggal di sekitar kediaman seorang wali cenderung memiliki hati yang lebih lunak dan mudah diarahkan pada kebaikan karena adanya pengaruh spiritual yang kuat. Perselisihan yang biasanya meledak-ledak di tempat lain, di wilayah ini akan mereda dengan sendirinya, karena setiap individu seolah diingatkan oleh pancaran kesyalihan yang ada di lingkungan mereka. Keajaiban lain yang menyertai wilayah tersebut adalah terciptanya kerukunan antar tetangga yang begitu tulus, karena mereka lebih sibuk memperhatikan kekurangan diri sendiri di hadapan Allah. Di tempat ini, penyakit hati seperti ghibah, fitnah, dan rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap urusan orang lain akan terkikis secara perlahan namun pasti. Masyarakatnya seolah memiliki kesepakatan batin untuk menjaga lisan dan perbuatan, agar tidak mengotori kesucian wilayah yang diberkahi oleh kehadiran Sang Kekasih Allah. Bukan hanya perilaku manusianya yang berubah, namun alam semesta pun seolah ikut tunduk dan memberikan penghormatan atas perintah Allah kepada Sang Wali. Udara di pemukiman tersebut akan terasa lebih sejuk dan menyegarkan paru-paru bagi siapa saja yang menghirupnya, seakan-akan oksigen di sana telah disaring oleh doa-doa yang dipanjatkan di tengah malam. Rasa sejuk ini bukan sekadar persoalan suhu udara, melainkan kesejukan yang turun langsung ke dalam dada, memberikan rasa aman dan nyaman yang tiada tara. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba perhatikan bagaimana sinar matahari di wilayah tersebut terasa begitu pas, memberikan kehangatan tanpa menyengat dengan terik yang menyiksa. Allah mengatur sirkulasi alam di tempat itu sedemikian rupa sehingga kebutuhan makhluk hidup akan cahaya matahari terpenuhi dengan sangat proporsional. Tidak ada hawa panas yang berlebihan yang dapat memancing emosi manusia, karena segala sesuatunya telah diseimbangkan oleh rahmat yang turun dari langit. Begitu pula dengan urusan hujan, di mana Allah tidak akan membiarkan pemukiman hamba tercintanya mengalami kegersangan yang menyiksa jiwa. Hujan akan turun dengan penuh kelembutan tepat pada saat tanah mulai merindukan tetesan air, membawa aroma tanah yang menenangkan dan menyuburkan tanaman di sekitarnya. Setiap tetes air hujan yang jatuh di wilayah itu membawa pesan kasih sayang dari Allah, memastikan bahwa kehidupan tetap berjalan dengan penuh harmoni. Ketenangan ini juga berdampak pada kualitas ibadah masyarakatnya, di mana mereka merasa lebih khusyuk saat bersujud menghadap Allah karena jauh dari kebisingan maksiat. Lingkungan yang terjaga dari keributan duniawi membuat jiwa lebih mudah terhubung dengan frekuensi ketuhanan, sehingga setiap doa yang dipanjatkan terasa lebih dekat untuk dikabulkan. Inilah alasan mengapa tinggal di dekat seorang wali adalah sebuah nikmat yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Setiap sudut pemukiman seolah menjadi saksi bisu atas zikir-zikir rahasia yang mengalir dari hati Sang Kekasih Allah, yang kemudian menyebar ke dinding-dinding rumah dan pepohonan. Keserasian antara manusia dan alam di tempat ini menjadi bukti nyata bahwa jika hubungan seorang hamba dengan Allah sudah benar, maka seluruh alam akan berdamai dengannya. Tak ada ketakutan yang berlebihan terhadap gangguan keamanan, karena rasa saling percaya antar penduduk tumbuh subur di atas landasan iman. Saudaraku yang dirahmati Allah, kedamaian ini juga tercermin dari cara masyarakatnya menyelesaikan masalah, di mana musyawarah dilakukan dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Jika terjadi percikan konflik, maka salah satu pihak akan segera mengalah demi menjaga kehormatan lingkungan dan rasa syukur mereka kepada Allah. Keberadaan Sang Wali menjadi kompas moral yang tak terlihat, namun dirasakan sangat nyata dalam setiap interaksi sosial yang terjadi setiap harinya. Anugerah ketenangan ini adalah salah satu bentuk karomah atau kemuliaan yang diberikan Allah kepada walinya yang kemudian meluap keberkahannya kepada orang banyak. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa satu orang yang benar-benar syali di hadapan Allah mampu memberikan perlindungan psikologis dan spiritual bagi ribuan orang di sekelilingnya. Ketenangan wilayah tersebut menjadi tameng dari stres dan depresi yang saat ini banyak melanda masyarakat di kota-kota besar. Keajaiban sejuknya udara dan tenangnya jiwa di wilayah tersebut seringkali membuat pendatang baru merasa betah dan enggan untuk beranjak pergi. Mereka merasakan adanya perbedaan energi yang sangat kontras jika dibandingkan dengan wilayah lain yang mungkin penuh dengan hiruk-pikuk keduniawian yang melelahkan. Di sini, waktu seolah berjalan lebih lambat dan bermakna,
memberikan kesempatan bagi setiap hamba untuk lebih banyak merenungi kebesaran Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita melangkah lebih jauh untuk memahami betapa besarnya kasih sayang Allah yang dicurahkan melalui keberadaan para kekasihnya di muka bumi ini. Salah satu tanda yang sangat nyata dan dapat dirasakan oleh panca indera adalah perlindungan fisik yang diberikan Allah kepada wilayah yang didiami oleh seorang wali Allah dari berbagai bencana alam. Fenomena ini bukanlah sekadar kebetulan geografis, melainkan bentuk penjagaan khusus dari para malaikat atas perintah Allah guna memuliakan hambanya yang senantiasa bersujud di tempat tersebut. Seringkali kita mendengar kabar atau melihat kejadian di mana suatu wilayah dilanda musibah yang dahsyat, namun ada satu titik pemukiman yang tetap berdiri kokoh seolah tak tersentuh oleh amukan alam. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah bukti nyata bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan memerintahkan bumi untuk tenang dan langit untuk menahan bebannya di atas kepala hamba tersebut. Perlindungan ini meluas, menyelimuti rumah-rumah para tetangga dan seluruh penduduk yang berada dalam satu pagar perlindungan spiritual Sang Wali. Jika terjadi guncangan gempa bumi yang meruntuhkan bangunan-bangunan di wilayah sekitarnya, pemukiman yang diberkahi ini seringkali hanya merasakan getaran kecil yang tidak merusak. Dinding-dinding rumah penduduk tetap tegak, dan tidak ada nyawa yang melayang sia-sia, karena Allah telah menjadikan kehadiran Sang Wali sebagai peredam bala. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan yang dirasakan oleh orang awam di wilayah tersebut sesungguhnya adalah titipan, keberkahan dari ketulusan ibadah Sang Kekasih Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, perlindungan ini juga mencakup bencana dari elemen air dan angin yang seringkali datang tanpa terduga sebagai teguran bagi manusia. Ketika banjir besar melanda suatu daerah, wilayah yang dihuni oleh kekasih Allah ini seringkali memiliki aliran air yang tertata secara ajaib atau tanah yang lebih cepat menyerap air, sehingga tidak terjadi genangan yang merugikan. Angin puting beliung pun seolah berbelok arah atau mereda kekuatannya ketika melewati batas wilayah pemukiman yang di dalamnya terdapat hati yang selalu terhubung dengan arsy Allah. Keajaiban perlindungan dari bencana ini merupakan bentuk penghormatan Allah kepada mereka yang telah menghabiskan malam-malamnya untuk menangis dan memohon keselamatan bagi umat manusia. Sang Wali tidak hanya memikirkan keselamatannya sendiri, namun dalam setiap doanya, Ia selalu menyertakan keselamatan bagi tetangga dan penduduk di lingkungannya. Ketulusan doa inilah yang menjadi benteng gaib yang jauh lebih kuat daripada konstruksi beton manapun yang dibuat oleh tangan manusia. Kita harus menyadari bahwa bencana alam seringkali merupakan bentuk ketidakseimbangan antara kemaksiatan manusia dengan daya tampung bumi, namun kehadiran seorang wali mampu menyeimbangkan kembali kondisi tersebut. Keberadaan satu orang yang benar-benar takut kepada Allah sudah cukup bagi Sang Pencipta untuk menunda turunnya azab yang seharusnya menimpa suatu kaum. Inilah mengapa para ulama terdahulu selalu berpesan agar kita mencari tempat tinggal yang dekat dengan orang-orang syalih agar senantiasa berada dalam naungan rahmat Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, rasa aman yang tercipta di wilayah ini memberikan ketenangan bagi setiap orang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa dihantui ketakutan yang berlebihan. Para orang tua merasa tenang membesarkan anak-anak mereka, dan para pedagang merasa aman menjalankan usahanya karena atmosfer perlindungan Allah sangat terasa nyata. Ketiadaan bencana fisik ini berbanding lurus dengan ketiadaan bencana mental, karena penduduknya selalu merasa dalam lindungan Sang Maha Kuasa. Penting bagi kita untuk memahami bahwa perlindungan ini bukanlah bentuk pilih kasih dari Allah, melainkan hukum alam spiritual yang telah ditetapkannya. Allah berfirman bahwa Dia tidak akan menghukum suatu kaum selama di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang yang memohon ampunan dan bertaubat. Sang Wali Allah adalah pemimpin dalam hal istighfar dan taubat, sehingga keberadaannya menjadi alasan kuat bagi Allah untuk terus melimpahkan keselamatan dan keamanan. Selain bencana alam yang besar, wilayah ini juga seringkali dijaga dari musibah-musibah kecil namun meresahkan seperti kebakaran hebat atau serangan hama yang merusak sumber pangan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sistem perlindungan ini bekerja secara menyeluruh, menjaga harta benda dan kehormatan penduduk dari segala sesuatu yang dapat merusak ketenangan ibadah mereka. Setiap jengkal tanah yang sering diinjak oleh kaki Sang Wali untuk menuju masjid menjadi tanah yang diberkati dan dijaga oleh para malaikat penjaga bumi. Fenomena ini seharusnya membuat kita semakin rendah hati dan menyadari bahwa keselamatan yang kita nikmati hari ini mungkin saja bukan karena kehebatan kita, melainkan karena ada orang syalih di sekitar kita yang tak henti mengetuk pintu langit. Kita seringkali menikmati fasilitas keamanan dari Allah tanpa pernah tahu siapa, perantara,
doa yang membuat musibah itu berbelok menjauh dari rumah kita. Oleh karena itu, rasa syukur kepada Allah harus senantiasa kita barengi dengan penghormatan kepada para kekasihnya. Keselamatan dari bencana ini juga menjadi sarana dakwah yang diam, di mana orang-orang yang menyaksikan keajaiban tersebut akan tergerak hatinya untuk ikut bertaubat. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuasaan Allah bekerja melindungi hamba-hambanya yang taat, sehingga timbul rasa rindu untuk juga menjadi bagian dari golongan yang dicintai Allah. Keamanan wilayah tersebut menjadi bukti nyata bahwa jalan ketaatan adalah jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita merenungi salah satu tanda kemuliaan lainnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di wilayah yang ditempati oleh kekasihnya, yaitu ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, terutama air. Air merupakan unsur utama kehidupan dan sarana paling penting bagi seorang hamba untuk mensucikan diri, sebelum menghadap Sang Pencipta dalam sholat. Oleh karena itu, Allah yang Maha Pemurah tidak akan membiarkan wilayah yang dihuni oleh walinya mengalami kesulitan dalam mendapatkan air, karena air adalah kunci bagi keberlangsungan ibadah yang sempurna. Fenomena ini seringkali terlihat sangat ajaib dan di luar nalar manusia biasa, di mana sebuah pemukiman tetap memiliki mata air yang jernih meskipun daerah di sekelilingnya sedang dilanda kekeringan yang hebat. Saudaraku yang dirahmati Allah, saat sumur-sumur di desa tetangga mulai mengering dan tanah-tanah mulai retak karena panas yang membakar, sumber air di tempat tinggal sang wali justru akan terus mengalir dengan derasnya. Hal ini adalah bentuk jaminan dari Allah, agar kekasihnya tidak terbebani dalam menjalankan syariat dan kesucian lahir batinnya. Aliran air di wilayah tersebut bukan sekadar air biasa, melainkan air yang membawa keberkahan bagi siapa saja yang menggunakannya untuk berwudu atau keperluan hidup lainnya. Penduduk di sekitar pemukiman tersebut akan merasakan kesegaran yang berbeda, di mana air tersebut terasa lebih dingin, lebih jernih, dan memberikan energi positif bagi tubuh yang menyentuhnya. Allah menjadikan tanah di bawah kaki sang wali sebagai gudang penyimpanan air yang tak akan pernah habis, sebagai penghormatan atas air mata yang sering ditumpahkan sang wali saat bersujud kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketersediaan air yang melimpah ini juga berdampak pada kesuburan tanaman dan pepohonan di wilayah tersebut, sehingga suasana pemukiman selalu tampak hijau dan asri. Pohon-pohon buah akan memberikan hasil yang manis dan berlimpah, serta bunga-bunga akan mekar dengan indahnya seolah-olah alam sedang tersenyum menyambut kehadiran hamba yang dicintai Allah. Inilah yang disebut dengan keberkahan bumi, di mana bumi memberikan seluruh potensinya, karena rida melihat ada hamba yang senantiasa memuji Allah di atas permukaannya. Keajaiban air ini juga menjadi perlindungan bagi penduduk dari rasa cemas akan kekurangan pangan atau kebutuhan dasar, karena air adalah sumber dari segala rezeki di bumi. Dengan air yang cukup, hewan-hewan ternak tumbuh dengan sehat dan masyarakat dapat menjalankan kehidupan ekonominya dengan tenang tanpa harus berebut sumber daya. Allah mengatur sirkulasi hidrologi di wilayah tersebut secara khusus, memastikan bahwa setiap tetes air yang keluar menjadi wasilah atau perantara turunnya rahmat yang lebih besar bagi seluruh penduduk. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita harus memahami bahwa air juga merupakan lambang dari ilmu dan kesucian hati, sehingga melimpahnya air secara fisik mencerminkan melimpahnya cahaya ilmu di wilayah itu. Sang wali yang berdiam di sana adalah sumber ilmu spiritual, dan air yang mengalir di sekitarnya adalah perlambang bahwa ilmu Allah akan terus mengalir kepada siapa saja yang mau mendekat dan mengambil manfaat. Setiap kali kita menyentuh air di tempat yang diberkahi tersebut, hendaknya kita mengingat bahwa kebersihan fisik adalah langkah awal menuju kebersihan jiwa yang hakiki. Seringkali terjadi peristiwa di mana para ahli geologi merasa heran karena debit air di suatu titik tertentu tetap stabil meskipun musim kemarau telah berlangsung berbulan-bulan. Namun bagi orang beriman, hal ini bukanlah rahasia lagi, karena kita tahu bahwa perintah Allah kepada alam semesta jauh lebih kuat daripada hukum fisika manapun. Allah memerintahkan bumi untuk menjaga simpanan airnya demi kenyamanan hamba-hambanya yang taat, sehingga wilayah itu menjadi oase kedamaian di tengah padang pasir dunia yang penuh ujian. Saudaraku yang dirahmati Allah, air yang berlimpah ini juga memudahkan para musafir dan tamu-tamu yang datang untuk mencari ketenangan spiritual di wilayah tersebut. Mereka tidak akan merasa haus atau kesulitan untuk bersuci, sehingga mereka dapat fokus sepenuhnya dalam mencari ridha Allah, tanpa terganggu oleh urusan logistik yang rumit. Keberkahan air ini menjadi daya tarik alami yang membuat hati orang-orang luar merasa terpanggil untuk mengunjungi wilayah yang dinaungi oleh nur ilahi tersebut. Penting bagi penduduk setempat untuk selalu menjaga adab terhadap sumber air ini,
sebagai bentuk rasa syukur mereka atas karunia yang diberikan Allah melalui perantara Sang Wali. Mereka dilarang keras untuk mencemari air tersebut atau menggunakannya untuk hal-hal yang sia-sia, karena air itu adalah titipan suci yang harus dijaga kesuciannya. Kesadaran untuk menjaga lingkungan ini tumbuh secara alami di hati setiap warga, karena mereka menyadari bahwa hilangnya air berarti hilangnya sebagian keberkahan yang selama ini mereka nikmati. Saudaraku yang dirahmati Allah, melimpahnya air ini juga menjadi penanda bahwa wilayah tersebut dijaga dari kotoran-kotoran batin yang dapat merusak iman. Sebagaimana air membersihkan najis, kehadiran Sang Wali dan keberkahan air di sekitarnya seolah-olah mencuci segala aura negatif dan energi buruk yang masuk ke wilayah tersebut. Masyarakat merasa lebih mudah untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, karena fasilitas untuk mensucikan diri selalu tersedia dengan cara yang sangat mudah dan melimpah. Hal ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa segala nikmat yang kita terima di dunia ini, sekecil apapun itu, sesungguhnya berkaitan erat dengan tingkat ketaatan hamba-hamba di suatu wilayah kepada Allah. Jika kita ingin wilayah kita diberkahi dengan rezeki dan kemudahan, maka kita harus mendekatkan diri kepada sumber dari segala sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencintai para kekasihnya. Kesejahteraan lahiriah berupa air yang melimpah adalah buah manis dari kesejahteraan batiniah yang terjaga dengan baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita merenungi satu fenomena unik yang menjadi ciri khas dari pemukiman yang dijaga oleh keberadaan seorang kekasih Allah, yaitu ketiadaan pusat keramaian yang bersifat melalaikan seperti pasar di dalam wilayah inti tersebut. Hal ini bukanlah sebuah ketidaksengajaan, melainkan sebuah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kesucian dan ketenangan wilayah tersebut tidak ternoda oleh hiruk-pikuk keduniawian yang berlebihan. Pasar secara spiritual seringkali dipandang sebagai tempat yang penuh dengan godaan, di mana kepentingan duniawi seringkali mengaburkan nilai-nilai ukhrawi. Dalam pandangan spiritual yang mendalam, pasar merupakan tempat di mana sering terjadi transaksi yang tidak hanya melibatkan harta, tetapi juga ujian bagi lisan dan hati manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah, di pasar pulalah sering terjadi sumpah palsu, kecurangan dalam timbangan, hingga pergunjingan yang dapat mengotori batin seorang hamba. Oleh karena itu, Allah menjaga agar kediaman para walinya jauh dari pusat-pusat energi negatif tersebut, demi mempertahankan frekuensi zikir yang terus mengalir tanpa gangguan kebisingan pasar. Selain itu, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pasar merupakan tempat yang paling disukai oleh golongan jin yang memiliki pengaruh buruk terhadap kebersihan hati manusia. Dengan tidak adanya pasar yang menempel langsung di pemukiman Sang Wali, maka atmosfer wilayah tersebut tetap bersih dari gangguan-gangguan gaib yang seringkali memicu pertengkaran atau emosi yang tidak stabil. Allah menginginkan agar setiap jengkal tanah di wilayah itu hanya digunakan untuk mengingatnya, bukan untuk tempat berkumpulnya energi yang melalaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketiadaan pasar juga secara fisik menjaga kebersihan lingkungan dari kotoran dan aroma tak sedap yang biasanya menyertai aktivitas jual-beli dalam skala besar. Kebersihan adalah sebagian dari iman, dan seorang wali Allah sangat mencintai kebersihan serta keasrian lingkungan sebagai bentuk syukur atas nikmat penciptaan. Tanpa adanya kerumunan pasar, udara di sekitar pemukiman tetap jernih dan tanahnya pun terjaga dari limbah yang dapat merusak keseimbangan alam yang telah diberkahi. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana penduduk wilayah tersebut memenuhi kebutuhan hidup mereka jika tidak ada pasar di dekatnya? Ketahuilah saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa Allah yang Maha Memberi rezeki akan mengatur segalanya dengan cara yang sangat indah, di mana kebutuhan hidup akan datang dengan cara yang lebih bermartabat dan tenang. Seringkali rezeki itu datang melalui perantaraan orang-orang yang mengantarkan langsung kebutuhan penduduk, atau lokasi pasar yang ditempatkan pada jarak yang cukup agar tidak mengganggu ketenangan spiritual pemukiman. Keberadaan pemukiman tanpa pasar ini menciptakan pola hidup yang lebih qanaah, atau merasa cukup di hati para penduduknya, karena mereka tidak setiap saat terpapar oleh godaan konsumerisme yang melelahkan. Fokus masyarakat di sana beralih dari sekadar menumpuk harta menjadi bagaimana cara memperbaiki kualitas ibadah mereka kepada Allah. Mereka menyadari bahwa kebutuhan batiniah jauh lebih utama untuk dipenuhi daripada sekadar memuaskan keinginan mata yang seringkali muncul saat kita berada di tengah keramaian pasar. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketiadaan pasar ini juga meminimalisir masuknya orang-orang asing yang memiliki niat buruk atau membawa pengaruh maksiat ke dalam lingkungan tersebut. Wilayah itu menjadi laksana sebuah benteng yang terproteksi, di mana hanya mereka yang memiliki ketulusan hati yang akan merasa betah untuk tinggal atau sekadar berkunjung. Allah menyaring setiap jiwa yang masuk ke wilayah kekasihnya,
memastikan bahwa kedamaian di sana tetap terjaga dari polusi sosial yang sering kita temukan di pusat keramaian. Secara filosofis, ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam menempuh jalan menuju Allah, kita perlu sesekali menjauhkan diri dari kebisingan dunia yang dapat memecah konsentrasi batin kita. Sang wali memberikan contoh nyata bahwa dengan menyederhanakan interaksi keduniawian, pintu-pintu langit akan terbuka lebih lebar bagi kita. Ketenangan dari hiruk-pikuk pasar ini membuat setiap kumandang adzan yang terdengar menjadi begitu jernih dan menusuk ke dalam kalbu, memanggil setiap jiwa untuk segera bersujud. Saudaraku yang dirahmati Allah, lingkungan yang terjaga dari gangguan pasar ini juga membuat proses pendidikan karakter bagi anak-anak di wilayah tersebut menjadi lebih efektif. Mereka tidak tumbuh dalam bayang-bayang materialisme yang kental, melainkan tumbuh dengan melihat kebersahajaan dan ketaatan para orang tua mereka kepada Allah. Karakter yang terbentuk adalah karakter yang kokoh, tidak mudah goyah oleh gemerlap dunia yang seringkali menipu penglihatan manusia. Kita harus mengerti bahwa setiap aturan dan kondisi yang Allah ciptakan di sekitar para walinya adalah demi kebaikan umat manusia secara keseluruhan. Dengan adanya contoh pemukiman yang tenang dan jauh dari syubhat pasar, kita diingatkan kembali tentang tujuan utama penciptaan kita di muka bumi ini. Hidup di dunia hanyalah sementara, dan kesibukan kita dalam bertransaksi jangan sampai membuat kita lupa akan transaksi terbesar kita dengan Allah, yaitu menukarkan waktu kita dengan ridha-Nya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita melihat fenomena ini sebagai bentuk kasih sayang Sang Pencipta yang ingin memberikan oase di tengah padang pasir kehidupan yang penuh dengan kesibukan sia-sia. Keberadaan wilayah yang terjaga dari polusi pasar adalah pengingat bahwa ketenangan sejati hanya bisa didapatkan saat kita mampu membatasi ketergantungan kita pada hal-hal duniawi. Mari kita tata kembali prioritas hidup kita, agar tidak habis tertelan oleh hiruk-pikuk mencari harta yang tak akan dibawa mati. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita melangkah ke tanda berikutnya yang sangat agung, yakni keberadaan masjid yang tidak hanya berdiri secara fisik, namun juga hidup ruhnya. Di wilayah yang didiami oleh seorang kekasih Allah, masjid menjadi jantung utama yang denyutnya terasa hingga ke setiap sudut rumah penduduk. Kekokohan masjid di tempat tersebut bukan hanya diukur dari megahnya bangunan atau indahnya ukiran dindingnya, melainkan dari pancaran iman yang terpancar dari wajah-wajah para jamaah yang senantiasa memenuhinya. Pancaran kewalian seseorang seringkali menarik hati manusia secara alami untuk lebih giat bersujud kepada Allah, tanpa perlu banyak kata-kata dakwah yang retoris. Di pemukiman ini, panggilan adzan seolah-olah memiliki daya magnet yang sangat kuat, mampu menggerakkan kaki-kaki para pemuda, orang tua, bahkan anak-anak untuk segera meninggalkan urusan dunia mereka. Masjid di sini selalu hidup dengan lantunan ayat suci dan zikir, menciptakan atmosfer langit yang turun ke bumi untuk menaungi setiap jiwa yang haus akan ketenangan. Saudaraku yang dirahmati Allah, pemandangan yang paling menakjubkan adalah ketika waktu sholat subuh dan isya tiba, di mana kedua waktu ini seringkali menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Di wilayah yang diberkahi tersebut, jamaah sholat subuh tidak kalah ramainya dengan jamaah sholat Jumat di tempat-tempat lain. Setidaknya, satu syaf penuh laki-laki dan satu syaf perempuan akan selalu terisi, menunjukkan bahwa cahaya ketaatan telah mengalahkan rasa kantuk dan dinginnya malam demi mengejar ridha Allah. Meskipun terkadang sang wali Allah sendiri memilih untuk melakukan ibadah secara tersembunyi atau di dalam rumahnya untuk menjaga keikhlasan, namun pengaruh spiritualnya tetap mampu memakmurkan masjid tersebut. Energi ketulusan sang kekasih Allah seolah-olah menjadi pembangkit listrik spiritual yang menyuplai energi kepada seluruh warga di sekelilingnya. Hal ini membuktikan bahwa kesyalihan satu orang yang benar-benar jujur kepada Allah mampu membawa perubahan besar bagi karakter ibadah masyarakat luas. Saudaraku yang dirahmati Allah, di masjid ini pula tidak ada perbedaan kasta atau kedudukan, karena kehadiran sang wali mengajarkan kesetaraan di hadapan Sang Pencipta yang Maha Agung. Semua kalangan usia, dari yang paling muda hingga yang paling renta, merasa memiliki ikatan batin dengan masjid tersebut seolah-olah itu adalah rumah kedua mereka. Suasana di dalamnya sangat sejuk dan damai, membuat siapapun yang masuk ke dalamnya enggan untuk segera keluar, karena merasakan kelezatan dalam berkomunikasi dengan Allah. Setiap waktu sholat yang lain, seperti zuhur, asyar, dan maghrib, akan terasa lebih ramai lagi dengan aktivitas keagamaan yang tidak pernah putus. Masjid di pemukiman ini menjadi pusat peradaban, tempat di mana ilmu-ilmu ketuhanan dipelajari dan diamalkan dengan penuh ketulusan hati. Tidak ada kebisingan atau pembicaraan duniawi yang sia-sia di dalam masjid ini,
karena semua orang menjaga adab dan kehormatan rumah Allah dengan sangat ketat. Keajaiban masjid yang hidup ini juga menjadi tameng bagi pemukiman tersebut dari segala macam pengaruh buruk dan pemikiran yang menyimpang dari jalan Allah. Masjid menjadi tempat berkumpulnya para malaikat yang turun membawa rahmat, sehingga keberkahan senantiasa meliputi atap-atap rumah penduduk yang berada di radius masjid tersebut. Selama suara puji-pujian kepada Allah masih berkumandang dengan kuat dari masjid itu, maka selama itu pula keamanan spiritual wilayah tersebut akan terjaga. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan bagaimana anak-anak kecil di wilayah tersebut tumbuh dengan cinta yang mendalam terhadap masjid dan Al-Quran. Mereka tidak perlu dipaksa, karena mereka melihat contoh nyata dari lingkungan yang selalu memprioritaskan panggilan Allah di atas segalanya. Karakter yang terbentuk sejak dini ini akan menjadi pondasi yang sangat kuat bagi generasi mendatang, agar tidak mudah tergerus oleh zaman yang semakin menjauh dari nilai-nilai ketuhanan. Hubungan batin antara jamaah di masjid ini pun sangat kuat, di mana mereka saling memperhatikan dan saling mendoakan satu sama lain dalam ikatan ukhuwah yang tulus. Jika ada satu jamaah yang tidak hadir, maka jamaah lainnya akan segera mencari tahu dan memberikan bantuan jika diperlukan. Semua dilakukan semata-mata karena mencari ridha Allah. Masjid bukan hanya tempat ritual, melainkan tempat bersemainya kasih sayang sesama hamba yang sedang berjalan menuju satu tujuan yang sama. Saudaraku yang dirahmati Allah, keberadaan masjid yang selalu ramai ini juga menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Mereka memahami bahwa kunci kesuksesan hidup di dunia dan akhirat bermula dari seberapa dekat hubungan mereka dengan masjid dan sholat berjamaah. Kemakmuran sebuah wilayah sesungguhnya bukan dilihat dari banyaknya harta, melainkan dari seberapa ramai masjid-masjidnya di waktu-waktu yang sulit. Inilah karomah kolektif yang diberikan Allah kepada suatu kaum berkat adanya seorang wali di tengah mereka, di mana ketaatan menjadi sesuatu yang mudah dan menyenangkan. Tidak ada rasa berat dalam langkah menuju masjid, karena atmosfer di wilayah tersebut telah dibersihkan dari penghalang-penghalang batin yang biasanya memberatkan langkah manusia. Allah mempermudah jalan bagi mereka yang berada di dekat kekasihnya, untuk juga menjadi hamba-hamba yang dikasihi. Akhirnya, marilah kita senantiasa berdoa agar masjid-masjid di lingkungan kita pun dapat hidup seperti masjid yang diberkahi oleh kehadiran para wali Allah. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk meramaikan rumah Allah dengan niat yang tulus, dan mengharap limpahan hidayahnya setiap waktu. Semoga dengan memakmurkan masjid, Allah pun akan memakmurkan hati dan kehidupan kita, serta menjadikan kita hamba yang selalu setia berada di jalannya sampai akhir hayat nanti.